kita untuk saling berbagi di dalam Kombel Belajar. Ya, jadi intinya di sini yang menyampaikan atau pemateri itu tidak berarti pinter dewe sehingga reso, tidak seperti itu. Tapi kita sifatnya adalah berbagi. Nanti secara terjadwal paling tidak sebulan sekali atau 2 minggu sekali nanti giliran yang menyampaikan pematerinya siapa, nanti kita jadwal. Terus apa yang akan disampaikan monggo bebas, yang jelas itu tentang pembelajaran di dalam kelas ini terutama, sehingga untuk kedepannya nanti SD Negeri Karangmanggis akan semakin baik prestasinya, baik akademik maupun non akademik. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan untuk mengawali kegiatan di Kombel pada hari ini. Semoga nanti bisa berjalan lancar dan akan bermanfaat untuk kita semua dan untuk anak-anak kita semua. Akronim dari kapasitas guru berkewajiban. Nah, jadi kalau seperti itu apa? Jadi ini program baru dari Kabupaten Goa, ya seperti PKG, kita pendidikan guru. Kita sudah pernah melaksanakan, ini ada model pendidikan baru lagi. Ini digunakan sebagai model pendidikan di komunitas belajar. Kemudian diwujudkan dalam bentuk seperti kita sekarang ini, yaitu sesi belajar bersama. Kemudian nanti ada yang namanya rapor guru, ini yang menggunakan data awal kompetensi guru berdasarkan rapor kompetensi. Jadi apa itu pembelajaran inovatif? Jadi ini masih banyak yang salah persepsi. Jadi inovatif itu tidak selalu teknologi. Saya belajar pakai laptop selesai, pakai laptop selesai. Dan misalkan pakai laptop kita cuma mengajukan materi soal selesai, itu bukan inovatif. Itu sama pembelajaran tradisional cuma pakai proyektor gitu dong. Jadi tidak pakai teknologi selesai, itu tidak, karena pendekatannya harus baru dalam belajar. Ya, tidak menggunakan pendekatan lama, tidak menggunakan ceramah juga. Kemudian juga harus berfokus pada siswa. Siswa butuhnya apa kita berikan. Siswa untuk materi ini perlu keluar kelas, kita keluar kelas. Siswa kali ini butuh media video, kita kasih video. Jangan kita punya dengan S dan kasih S saja selesai. Yang keempat, game based learning atau permainan edukatif. Ini biasanya siswa senang dengan di sini karena belajar sambil bermain. Karena anak SD itu kan biasanya masih senang main. Jadi harus kita tegaskan. Kelima, ada studi kasus menganalisis situasi konkret untuk menemukan solusi. Hampir sama dengan PB, namun ini lebih ke situasi yang lebih konkret. Contohnya sekarang IPS kelas 5, misalkan materinya pahlawan nasional. Kalau yang tradisional itu ya cerita, kapal, mangan. Semoga ada seperti ini. Nah, kalau yang inovatif kita analisis dulu. Misalkan siswanya suka bercerita, suka berakting. Nah, aktivitasnya kemudian kita minta riset dulu tentang satu atau dua tokoh pahlawan. Kemudian kita suruh untuk membuat drama singkat. Nah, kemudian nanti di akhir kita minta siswa untuk melakukan pementasan drama. Misalkan sehari menjadi pahlawan. Medianya buku sejarah bisa, tapi buku itu tidak dilarang, boleh saja, asal tidak ditutup. Internet supaya referensinya lebih luas, properti sederhana untuk menunjang kegiatan drama. Asesmennya jelas, tapi skrip dramanya kita nilai, penampilannya bagaimana, dan diskusi referensinya. Oke, Bapak Ibu ada yang mungkin
menyampaikan. Ingin menyampaikan yang sudah didiskusikan tadi tentang membuat pembelajaran yang inovatif di kelasnya. Monggo. Bu Maya, silakan bisa dibagi ke teman-teman. Kalau untuk saya di kelas 3 materinya sama tentang daur hidup kupu-kupu, mungkin berlanjut di kelas 4 ya karena fasenya sama. Nah, untuk yang materi saya itu saya menggunakan media gambar, potongan gambar. Jadi nanti anak di satu kelas itu, di dalam satu kelas itu dibedakan menjadi 4 kelompok. Nah, diberikan soal yang berbeda. Misalnya satu kelompok ini diberikan soal tentang daur hidup belalang. Kan ada yang metamorfosis itu kan ada dua Pak, sempurna sama tidak sempurna. Nah, dapat bagiannya beda-beda. Nah, itu karena kan anaknya kelas 3 aktif sekali kan, suka jalan-jalan, suka motong, suka nempel. Makanya diberikan itu dipotong terus ditempel bagi tugas gitu. Jadi ada yang memotong, ada yang menempel. Terus nanti setelah itu dipresentasikan gitu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Maya. Oke, terima kasih kepada Guru Kepala Bu Sudarmi yang telah memberikan penguatan materi tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga apa yang tadi saya sampaikan, yang tadi disampaikan oleh Ibu Sudarmi bisa menjadi motivasi tambahan untuk kita ke depannya supaya kita bisa lebih berkompeten dalam merancang pembelajaran. Karena memang tidak hanya murid saja ya memerlukan motivasi, kita sebagai guru juga harus terus dimotivasi dan memotivasi diri sendiri. Nah, supaya karena kalau kita sudah bisa motivasi diri kita untuk lebih baik, saya yakin pasti nanti anak-anak kita juga akan ikut motivasi. Jangan lupa juga terakhir tadi usahakan untuk mengajar tidak spontan, minimal ya dari sebelumnya kita sudah rencanakan. Ya, semoga apa yang tadi saya sampaikan sedikit banyaknya ada yang bisa diambil ya, semoga nanti bisa kedepannya pembelajaran kita bisa menjadi lebih lagi. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang mungkin salah atau benar, saya mohon maaf. Dan untuk acara diskusi kita pada hari ini, saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.